Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban soal ujian akhir sekolah, mata kuliah, pasar, dan lembaga keuangan. Dengan judul Pengembangan Transformasi Bisnis dan Digitalisasi berbasis Ekosistem Perumahan, laporan tahunan 2022 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT Bank Tabungan Negara atau Persero Tbk selanjutnya disebut Perseroan atau Bank BTN terus melaksanakan transformasi bisnis yang antara lain meliputi transformasi model operasional cabang, mengembangkan struktur strategik bisnis unit, dan menyusun transformasi hunian kapital untuk mendukung rencana bisnis dan meningkatkan kapabilitas pegawai dalam rangka mencapai visi di tahun 2025 serta mengembangkan KPR di segmen milenial dengan mengembangkan konsep transit oriented development. Transformasi menuju base mortgage bank mengusung semangat transformasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perseroan menapaki tahun 2021 dengan percaya diri dalam menjalankan visi dan misinya. Dengan fundamental kokoh yang sudah dibangun sepanjang tahun 2020, langkah Perseroan ke depan akan semakin mantap bertransformasi menjadi best mortgage bank in Southeast Asia di tahun 2025. Transformasi menuju base mortgage bank tahun ini Perseroan akan terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki. Disrupsi pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk memacu performa layanan digital seperti banking from home dan aplikasi mobile banking serta membuat variasi produk KPR bersama produk cash management maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap Perseroan. Tumbuh berkelanjutan di masa pandemi. Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan dan dilalui penuh perjuangan yang memaksa kita melakukan adaptasi terhadap the new normal. Perseroan bertekad membuat inovasi atau integritas membangun bisnis yang berkualitas dengan mencanangkan fokus dan inisiatif strategi yang menjadi acuan dalam memulihkan dan memacu bisnis Perseroan ke depan. Bagi Perseroan, pandemi COVID-19 menjadi motivasi untuk memacu kinerjanya dalam memperbaiki dan meningkatkan bisnis proses serta mengembangkan sejumlah strategi. Di tengah masa pandemi COVID-19 dan perbaikan bisnis proses Perseroan mampu membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Laba Perseroan melampaui target yang ditetapkan dengan pertumbuhan mencapai 6.055,71% dibandingkan posisi tahun lalu. Sementara dana pihak ketiga juga melambung lebih dari 23,78% dibandingkan tahun lalu. Pencapaian kinerja keuangan tersebut menjadi bukti nyata di tengah pandemi. Para pegawai tetap dapat bekerja dan berkarya bagi Perseroan. Untuk keluarga milenial Indonesia, besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa merupakan modal yang besar bagi perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, dengan bonus demografi yang memprediksikan lebih kurang 20% di antaranya berusia 20 sampai 44 tahun, Indonesia menjadi negara dengan modal aset yang sangat potensial penduduk dengan usia produktif yang besar. Sebagai perbankan yang berfokus di sekitar pembiayaan perumahan, Bank BTN mencoba menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan
terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia, termasuk juga kebutuhan rumah bagi para milenial, sebutan bagi generasi produktif Indonesia. Mempersiapkan ekosistem digital melalui transformasi untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan. Di tengah kondisi bisnis perbankan yang penuh tantangan, perseroan mampu memantapkan kinerjanya, dibuktikan dengan keberhasilan dalam meningkatkan posisinya yang cukup kompetitif di industri perbankan dan sektor perumahan nasional, khususnya para realisasi program sejuta rumah. Keberhasilan kinerja tersebut tidak terlepas dari proses transformasi digital banking yang secara konsisten diterapkan oleh perseroan sehingga perseroan mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan industri perbankan yang semakin kompleks, menyadari tantangan ke depan. Perseroan telah mengambil langkah penting untuk memperkuat fundamental keuangan khususnya dalam mempersiapkan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 71 yang semakin dekat. Untuk itu di tahun 2018 perseroan telah memperkuat tata kelola proses bisnis yang lebih prudent dan meningkatkan penambahan biaya cadangan kerugian, penurunan nilai sebagai upaya untuk meningkatkan rasio converge bagi perseroan transformasi digital banking dengan upaya memperkuat fundamental keuangan merupakan keharusan untuk mengelola tantangan bisnis perbankan ke depannya, guna mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan perseroan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.